Tuhan-Mu yang senantiasa ada dalam kami. Biarlah Bapa, kami percaya kepada-Mu tanpa melihat. Kami telah berada di pertengahan ibadah kami. Sejenak kami bersama-sama akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, dan biarlah kami bisa memahami kebenaran firman-Mu untuk menjadi bekal kami. Terima kasih ya Allah. Amin. Shalom. Kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi rema buat kita di malam hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Jika sudah dapat, kita akan membacanya secara berganti-ganti atau beresponsoria. Saya akan membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu secara bersama membacanya di ayat yang 7 atau ayat-ayat bernomor ganjil. Dengan judul perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Amin. Perikop ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama, dia berbicara tentang tempat tinggal kita di dunia dan tempat tinggal kita setelah kita berakhir dari dunia ini. Perikop ini dimulai dari pasal 4 ayat 16. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah, saya yakin saat ini kita masih ada di dunia. Siapapun tidak akan mau cepat-cepat pergi ke surga. Nah, karena kita masih di dunia, maka kita ini hidup karena percaya. Kita percaya dulu, baru melihat. Bukan karena wait and see, aku melihat dulu baru percaya. Kita bukan seperti Thomas, atau bukan seperti Thomas lah, yang melihat baru percaya. Karena perikop ini berbicara tentang dua kerajaan, yaitu kerajaan manusia, di mana panca indera lebih memainkan perannya. Kerajaan dunia ini kan kerajaan manusia. Lebih banyak kita menggunakan mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, mulut kita untuk berbicara, kulit kita untuk merasakan. Sementara untuk kerajaan Allah, dia tidak kelihatan secara kasat mata. Yang ada terkandung janji-janji Tuhan. Yang ada berkat-berkat Tuhan dalam bentuk janji. Apakah kita sudah menerimanya? Janji Tuhan, berkat Tuhan dalam hadirat Kristus. Dan oleh karena itulah, maka kita dipanggil untuk hidup di dunia ini yang penuh ketidakpastian. Dimulai dari ayat 6,
Ada kata tabah 2 kali dalam 4 ayat ini. Saya sudah lihat di Alkitab, cuma ada 9 kata tabah di dalam Alkitab. Dan 2 kata tabah ada di dalam pembacaan kita malam ini. Kita di dunia ini adalah dunia yang sudah tidak sempurna. Zaman dahulu kala, waktu ada cerita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia ini sudah tidak lagi sempurna. Banyak ketidakpastian. Kalau ditanya sama saya, Pak Dede, jadi apalah yang pasti di bumi ini? Saya jawab, ketidakpastian itu sendiri. Memang itu benar. Kita ditempatkan di Taman Eden yang penuh ketidakpastian. Pertanyaannya, apakah Allah begitu jahat sehingga menaruh kita di dunia yang penuh ketidakpastian, di dunia yang penuh ketidakpastian ini? Jawabannya tidak. Bukankah Allah kita itu adalah Allah Immanuel, yaitu Allah beserta saya dan saudara. Jadi jangan mau hidup sendiri. Padahal Allah kita itu adalah Allah Immanuel. Kalau Bapak Ibu hidup sendiri, jomblo namanya. Itu. Makanya jangan mau hidup sendiri. Kita harus hidup bersama Tuhan. Jangan pula kita menyalahkan Adam dan Hawa. Karena apa? Karena kita punya pilihan untuk melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan jahat. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan Yesuslah yang memberi jalan keluar buat kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, Dia akan menyertai saudara dan saya hingga akhir zaman. Dan Rasul Paulus menulis salah satunya syarat agar kita tetap disertai Tuhan Yesus sampai akhir zaman adalah tabah. Karena mahkota kemuliaan itu sendirilah yang lebih berharga yang kita terima nantinya daripada salib yang sedang kita pikul saat ini. Tetap tabah, tetap dalam pengharapan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, tidak peduli itu, selama kita yang meresponnya positif. Jangan terjerumus ke dalam hal-hal narkoba, misalnya melarikan masalah kita. Jangan lari ke prostitusi misalnya, atau yang lebih parah lagi, jangan bunuh diri. Hidup harus step by step atau selangkah demi selangkah. Kita boleh berencana, Bapak Ibu, berencana 1 tahun boleh. Orang-orang profesional di dunia kerja itu punya rencana 1 tahun, rencana 5 tahun, rencana 10 tahun. Ada. Boleh kita memiliki rencana. 1 tahun ke depan saya mau ini, 5 tahun ke depan saya mau ini, 10 tahun ke depan saya mau ini. Boleh. Tetapi setiap rencana-rencana kita itu gandenglah Tuhan. Agar apa? Agar kita kuat. Ketika kita menjalani rencana tadi, ada hal-hal di luar kita yang membuat rencana tadi seolah-olah gagal. Kita harus tabah. Makanya 2 kali, di 4 ayat ini 2 kali kata tabah keluar. Meskipun tidak pasti, harus tabah. Saya mau bilang bahwa saudara sepupu terdekat dari ketidakpastian itu adalah ketakutan.
Yakin nggak? Di mana ketidakpastian berada, di situ pasti ada ketakutan. Kalau di sini misalnya tiba-tiba tidak aman, ada hal-hal di luar kemampuan kita, tiba-tiba tempat ini menjadi tidak aman, tidak pasti amankah tidak. Mula-mula yang muncul kekhawatiran. Akhirnya sepupu dari ketidakpastian tadi masuk. Ketakutan. Bagaimana agar kita tidak khawatir, tidak ketakutan di tengah ketidakpastian tadi? Bacaan kita mengajarkan kita hiduplah dengan iman. Kalau kita tidak hidup dengan iman, maka kita akan diserang oleh roh ketakutan tadi. Bagaimana jika saya tidak bekerja lagi? Bagaimana jika saya tiba-tiba sakit? Karena sakit saya di PHK, saya mau makan apa? Gimana nanti kalau sampai saya belum juga dapat jodoh? Bagaimana, gimana, dan masih banyak lagi. Saya mau bilang bahwa tabah itu berarti juga menjaga atau mengontrol pikiran kita. Makanya jangan biarkan gimana tadi bermain di kepala kita. Jangan biarkan pikiran itu lari ke kiri, lari ke kanan. Jika. Sekali lagi betul memang kita ditempatkan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi Rasul Paulus bilang di sini Yesus yang akan menemani kita. Tabah itu juga berarti kita harus siap dalam peperangan. Itu pengertian kedua yang boleh saya bagikan buat kita. Agar kita memiliki pikiran yang bijak dan sehat. Itu dia. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka kita sudah bisa berkata kepada diri kita, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Itu tabah. Di tengah ketidakpastian itu, tabah itu kita berkata kepada diri kita sendiri, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 7 yang berkata. Memang benar, kita tahu di bumi ini banyak hal yang bisa mengkhawatirkan kita. Ada banyak hal yang membuat Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya gelisah. Gelisah ya. Jangankan ketidakpastian, hari esok pun kita tidak tahu. Tidak bisa kita lihat hari ini. Jangankan masa depan, besok pun kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Tetapi apakah kita berpasrah? Tidak. Kembali ke kata tabah tadi. Tetaplah tabah. Karena hidup kita bukan melihat, tetapi percaya. Tabah itu juga kita harus menyerah berkali-kali. Kalau bahasa Inggrisnya surrender. I surrender to you. Aku menyerah, aku berserah kepadamu. Saya mau bilang surrender itu atau menyerah itu bukan berarti pasrah, bukan berarti diam, bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Karena pernah saya bilang bahwa mujizat itu terjadi kalau kita aktif. Jadi surrender itu bukan berarti diam, membisu, bukan. Kalau saya gambarkan surrender itu begini. Kalau kita sedang melakukan perjalanan naik kapal, tiba-tiba dari Temi dari Tatakera ke Teminabuan kita naik kapal, tiba-tiba di tengah laut ombak begitu besar. Terjadi hal di luar kendali kita. Apakah kita bisa meredakan kapal, meredakan ombak?
Jadi surrender itu semacam ketika kita berada dalam kondisi tersebut, yang kita lakukan hanyalah berserah kepada Tuhan. Ketika kita tidak mampu lagi melakukan apa-apa, situasinya seperti itu. Saya gambarkan surrender ini, berserah diri kepada Tuhan itu seperti itu. Di tengah badai kehidupan, di tengah gelombang kehidupan, kecuali kalau kita nakoda ya. Nah, kalau kita nakoda kita bisa lakukan. Tapi kalau kita penumpang, itulah pengertian berserah yang saya maksud. Berlutut. Kalau longboat bagaimana Pak Dedi mau berlutut? Ya berdoalah dalam hati. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya Allahku, Engkau bertanggung jawab atas hidupku. Apapun yang terjadi, aku percaya Engkau selamatkan aku. Itu maksud saya posisi berserah tadi, dalam kondisi tadi. Jadi ketika ada hal-hal yang membuat kita panik, ingatlah untuk berserah kepada Tuhan. Intisarinya dari kebenaran firman ini sesuai dengan lagu kita ada di ayat 7 tadi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Sesuai dengan lagu kita. Kita percaya. Sekalipun dunia penuh dengan ketidakpastian. Jangan pernah buru-buru untuk menyerah Bapak Ibu. Saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi hidup ini. Persoalannya terlalu berat. Penyakitku tidak sembuh. Sepertinya tidak ada pertolongan. Tidak ada yang mau mendengarkanku. Saudara terdekat sekalipun tidak mau mendengarkan. Saya mau bilang roh bunuh diri itu bukan solusi. Roh bunuh diri itu adalah bentuk penyangkalan. Penyangkalan terhadap kuasa Allah. Di zaman sekarang di kota-kota sana sudah banyak orang depresi gara-gara masalah hidup. Bulan September kemarin saya cuti roster, kebetulan saya jalan-jalan ke Medan, ke Tamrin Plaza yang ada di Medan. Tamrin Plaza itu plazanya besar dan ada tempat untuk konser di bawah, bisa melihat dari lantai 7, dari lantai 8 bisa. Di Tamrin Plaza itu sudah sering kali orang bunuh diri Bapak. Jadi di Medan waktu saya main ke Tamrin Plaza itu, pengamannya sudah dibuat. Di atas lantai 1 sudah dia buat jaring-jaring seperti jaring-jaring punya kita angkutan TBS. Terus pembatas ininya juga, lantai 1, 2 sampai ke lantai 8 sudah dia buat lebih tinggi. Sehingga kalau ada gelagat orang bunuh diri sudah bisa diantisipasi. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini membuat orang depresi. Dan yang paling fatal adalah bunuh diri. Mudah-mudahan itu tidak terjadi buat kita. Obatnya hanya satu. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu sampai dengan sekarang. Kita percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau kita sudah meletakkan harapan kita kepada Tuhan, seperti di Yeremia itu ya, percaya, berbahagialah orang yang mempercayakan hidupnya kepada di tangan Tuhan, ia akan tumbuh seperti di tepian sungai. Kita juga harus seperti itu, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau saat ini mungkin solusinya belum ada, jawabannya belum ada. Sebagai penutup, saya mau bilang, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ingatlah kebaikan Tuhan di masa lalu, dan Dia akan memberikan kebaikan tersebut kepada kita hari ini dan di masa yang akan datang.
Semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema buat kita dalam menghadapi hidup dan dunia kerja kita yang baru. Amin. Kami persilakan Bapak Miti untuk menyampaikan persembahan lagu.